kita punya tuntunan dan kita punya panduan. Malam ini kita semua berkumpul di sini setelah beberapa kali kita berikan pesan dan nasihat, baik itu tentang kepondok modernan maupun pembekalan tambahan, dan malam ini pesan dan nasihat sebelum liburan. Mau libur? Libur kemana? Ke bukit? Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayyi mafsadah. Kosong. Inna syabab, pergantian dari duduk ke berdiri, dari berdiri ke berjalan, dari menulis ke membaca, demikian seterusnya. Itulah seterusnya, dan itulah yang dinamakan istirahat. Inna syabab, asyabab, para pemuda, sesungguhnya para pemuda. Wal faragh, apa itu faragh? Kekosongan. Mafsadah lil mar', ay mafsadah, bisa merusak, bisa merusak kalangan pemuda kalau tidak ada kegiatan. Makanya kita bekali kalian supaya dapat mengisi kekosongan tersebut, bebas, merdeka, tetapi berisi hal-hal yang baik untuk mengisi kekosongan dalam liburan sebagai hiburan yang sehat, bermanfaat, serta sebagai usaha memelihara dan menyempurnakan kesehatan jasmani dan rohani. Itu banyak dan dapat dipilih yang tepat menurut tempat serta waktu, dengan mengutamakan yang lebih penting dan lebih besar manfaatnya. Hal-hal itu adalah sebagai berikut. Apa saja yang dapat dilakukan ketika kalian sudah liburan nanti? Yang pertama, membaca buku selain buku pelajaran. Silakan baca buku-buku untuk wawasan keilmuan kalian selain buku pelajaran yang kalian pelajari di pondok. Mungkin ada majalah dan lain sebagainya. Kemudian pilihlah buku-buku majalah yang bermutu, buku-buku sejarah, keislaman, riwayat para nabi, para rasul, dan lain-lain. Dan tidak usah membaca komik, membaca majalah-majalah yang gak senonoh dan lain sebagainya. Hindari, dan jauhkan diri kalian. Kemudian sorogan atau membaca buku dengan cara seperti tadarus Al-Quran, yang khusus dalam suatu kitab yang mudah, sekedar untuk memperluas tinjauan dan belajar menjelajah. Ini isilah waktu-waktu kalian dengan hal yang bermanfaat, diantaranya adalah membaca buku. Yang kedua, membaca Al-Quran. Ketika kalian sudah liburan di rumah, tetap kalian baca Al-Quran seperti kalian baca Al-Quran di pondok. Ya pagi, ya siang, ya malam. Baca, Dan ini berarti sudah ibadah. Belajar dan berlatih dalam membaca Al-Quran
Kalau dapat sampai sekali atau beberapa kali, tak tamat selama liburan. Boleh juga meningkat dengan memperhatikan tajwid serta terjemahnya, baca tajwidnya, terjemahnya, hafalkan surat-surat pendeknya, ya. Selama kalian liburan, dikaji lagi, fokuskan lagi, ya. Selanjutnya, membantu sambil belajar. Jangan terlalu buta kepada pekerjaan rumah, pekerjaan orang tua. Jangan malu di rumah sendiri. Jangan menjadi tamu di rumah kalian sendiri. Apa-apa dilayani, enggak, ya. Kalian bukan tamu di rumah kamu. Paham? Makan mau diambilkan, ya. Kalau tidak diambilkan, tidak makan. Rumah kotor, kalau nggak disuruh nyapu, nggak disapu, dah. Ya, bantu pekerjaan orang tua kalian di rumah sambil belajar. Ya. Kemudian membersihkan rumah, kamar kalian sendiri. Kalian kan sudah dilatih. Setiap pagi yang piket langsung menertibkan kasur, menyapu kamar. Begitupun kalian di rumah, bangun tidur kemudian ditertibkan kembali kasurnya, selimutnya dirapikan kembali. Seperti kalian sudah dididik, dilatih di pondok ini, ya. Kemudian sawang-sawang yang ada di tembok-tembok halaman rumah, ya, itu dibersihkan. Mengingat kesehatan dan keindahan, ya, itu merupakan kewajiban kita untuk memeliharanya. Kemudian belajar pelajaran tambahan. Pelajaran tambahan contohnya apa? Pelajaran-pelajaran yang belum didapat di kelas atau yang sudah didapat tetapi perlu ditambah, disempurnakan. Misalnya apa? Berlatih bermusik, boleh. Ya, boleh kalian latihan bermusik gitar, boleh. Ya, latihan bernyanyi, boleh. Ya. Tapi pilih nyanyi-nyanyi yang tarbawi, yang mendidik. Jangan nyanyi-nyanyi yang enggak benar. Ya. Belajar yang putri, ya, belajar belajar jahit, ya, belajar masak dan sebagainya, ya. Dilatih diri kalian, ya. Kemudian kerajinan tangan yang lain. Kemudian sesekali bolehlah keluar. Kalau bahasa sekarang apa? Healing. Boleh. Ajak orang tua kemana? Ke pantai. Ya. Pantai mana? Pantai Teriti. Ya, dekat-dekat saja. Ke Bali, ya, sudah dekat sih Bali, Babadan, Lingkung. Ya. Itu objek wisata yang indah itu. Ya. Bali gratis. Ya. Itu. Boleh, ya, sesekali. Atau ke danau boleh, tapi perhatikan, ya, jangan terlalu membahayakan, ya. Kemudian selanjutnya ini ada etiket. Etiket ini sopan santun ketika kalian sudah berada di rumah nanti, ya. Ini
Apakah yang dimaksud dengan sopan santun atau kesusilaan, kesopanan, adab? Ya, kesusilaan berarti kesopanan, adab, adat istiadat, adat sopan santun, tata krama, unggah ungguh. Lazim juga disebut dengan etiket. Ya. Nah, etiket ini ada bukunya khusus etiket ini. Setiap sebelum perpulangan dibacakan. Memang harus dibacakan oleh kiai. Ya. Supaya apa? Kalian punya bekal, tahu sopan santun, tata krama dimanapun kalian berada. Ya. Yang pertama, sopan santun, adab. Masalah pakaian, bagaimana seharusnya kita berpakaian, harus dipikirkan kombinasinya, letaknya, tempatnya, kebersihannya. Lihat cocok enggak, pantas enggak pakaian ini, ya. Harus dilihat, dipikirkan. Baju kaos dan celana pendek hanya untuk pakaian di dalam kamar atau di dalam rumah. Kalian tidak boleh lagi nanti, ya, keluar pakai celana pendek, pakai kaos, ya, motoran. Nah, kalian sudah jadi santri. Kalian santri. Nanti liburan di rumah pakai kaosan, celana pendek, motoran keliling dusun. Tidak, ya, tidak ada lagi kayak gitu. Kemudian kain sarung, ya, sebagaimana sudah lazim dan dipakai oleh kalian di pondok. Kalau pakai sarung, pakai ikat pinggang, itu ciri khas santri pondok modern seperti itu. Kemudian ketika kalian memakai kopiah, ya, kopiah kalian sudah luar biasa, seragam, ya, seragam itu keren dah itu, keren. Santri Darussalam Teluk Agung keren, ya, kopiahnya berlogo bordir, bukan sablon, bordir. Ya, Fernando ini ketika dilepas kolansuahnya, pecinya kurang ganteng dia, tapi ketika pakai kolansuah, ya, 2 kali lipat gantengnya bertambah. Jadi Fernando, tangan Fernando, jelas. Apalagi saudara kita Galang, jadi, ya, aduh, luar biasa, ya, tepuk tangan, ya, rambutnya sudah rapi, pakai peci, pakai papan nama. Ini santri pondok modern Darussalam Teluk Agung luar biasa, ya, jelas, ya. Jangan sembarangan kalian adalah mutiara-mutiara yang mahal, ya. Kemudian topi, ketika kalian di rumah nanti, kalau kamu mau pakai topi, ya harus tahu tempat. Kalau dalam rumah, dalam ruangan, topinya dilepas, karena topi itu fungsinya buat supaya tidak kepanasan, tidak kena hujan. Kalau dalam ruangan harus dilepas. Kalau pakai topi, bukan peci, topi, ya. Nah, kemudian ketika kalian dalam bepergian, perjalanan, berjalan yang lurus, tidak boleh
noleh, nengok ke kiri ke kanan, akhirnya kalian nabrak tiang listrik. Nggak boleh. Ya, harus lihat fokus. Ya. Ya. Apa bahasa kita kalau toleh? Jeje wingal, wingal metayal. Ya. Ya. Jadi kalau jalan, fokus. Kemudian berjalan sebelah kiri, ya, sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Kita sebelah kiri, baik kalian jalan kaki maupun pakai kendaraan. Hati-hati mata, jangan liar seperti mata pencuri. Ya. Karena sudah 5 bulan di pondok, ya, tidak melihat yang lain-lain, ketika keluar, matanya, ya, seperti mata elang, ya, boleh dijaga matanya, ya, hati-hati matanya, dijaga. Tangan jangan menunjuk-nunjuk kepada sesuatu untuk memberitahu kepada teman, ya, ya, tidak boleh tunjuk, kena mata orang nanti. Boleh, ya. Nah, kemudian berjalan-jalan dengan orang tua harus berjalan di belakangnya sedikit, agak ke sebelah, ya, dan membawakan apa yang dibawa oleh orang tua. Ini jalan sama orang tua dulu, cuma tua bebaguan, kalian nyantai, boleh, ya. Ketika kalian jalan bareng dengan orang tua, posisi kalian di mana? Agak di belakang. Bawakan bawaan orang tua. Paham? Ya. Tuh. Kemudian ketika kalian berada di dalam kendaraan bus, duduk yang sopan, tidak berjalan-jalan, ya. Kalau kamu naik bus mau kemana? Ya, memang ini etiketnya etiket ya, kotor, karena perpulangannya naik bus, ada naik pesawat, ada naik spur, ya. Ya, naik motor Bupalang. Ya. Kemudian ketika kalian ya, masuk restoran gitu ya, makan di apa lesehan, ya, memesan makanan dengan sopan, dengan sabar, jangan memerintah pelayan dengan semena-mena, ya. Tidak boleh. Oi pelayan sini, ya. Ikan bakar cepat, nah, tidak boleh gitu. Diusir kamu nanti kayak gitu, tak sopan, ya. Yang sabar, tunggu yang sabar, ya. Kemudian ketika makan bersama-sama, nah ini, ketika kalian makan bersama-sama, biasanya kita makan di dalam kalau di rumah itu beramu. Nah, beramu. Silakan lebih dulu orang yang lebih tua. Tidak boleh kita serobot saja, takut kehabisan sayur yang enak. Tidak. Ya, dahulukan yang lebih tua atau yang kita pandang tinggi derajatnya daripada kita untuk mencuci tangan sebelum mulai mengambil makanan dan mulai makan, ya. Pegangilah sendok dengan tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Mana ada sendok dan garpu tadi? Coba sini sini praktekkan, ya, sampai salah, ya. Dah, bapak sini biar, sini taruh sini.
Tidak ada garpunya. Anggap saja. Anggap sajalah garpu-garpu. Ya. Nah, ini tidak praktek. Inilah kotor memberikan pendidikan. Ya, perhatikan sini. Kalau kalian di rumah makan atau di rumah orang tamu, ya, sendoknya sebelah kanan,